Jadi ini adalah area decorative lighting dan di situ harapannya adalah ini bisa support hidup kita. Jadi istilahnya kalau mood gue lagi sedih nih misalnya, itu bisa kayak moodnya misalnya lampunya bikin makin sedih. Jadi depresi. Bisa Tergantung. disupport juga sih, tapi ya itu juga konsepnya ya. Kita tinggal pasang aja. Jadi dia ada dudukan-dudukan di belakangnya. Nah, ini tinggal dicolok di konektornya. Jadi contoh ini konektor gue udah pasang di sini. Begitu kita pasang, Wah, langsung integrasi ya? ya. Ini satu stick dan yang itu satu panel. Itu dengan keadaan maksimum terang itu 2 watt. Jadi kita ada namanya itu music visualizer di mana dia mengikuti beat dari lagu. Contoh. Misalnya aku ngomong cek 1 1 cek 1 1 kan kita pasang installation. Jadi kalau misalnya nanti satu panel yang ini atau satu bar yang ini bermasalah, kirim aja ke kita, nanti kita ganti. Kayak misalnya mau coba lihat dulu produknya, terus saya mau ada tempat nih di sini, gua mau coba di display segala macam, it's okay. Contact us, we talk about it, we can put our products there, and then buat masalah dari sisi harga segala macam, ya bisa diatur. Ada lah. ya. Kita pengen membuat nano kreasi itu memang membuat kita berkreasi lah istilahnya. Nano kreasi, it's like our tiny creations, big inspiration istilahnya. Wow. Oke semuanya, welcome to IIC Talk, program podcast dari IIC, One Stop Solution for Investment. Dan kali ini gue sendiri nggak sama Pak Nanang, dan kita kedatangan 2 orang milenials yang luar biasa banget. Perkenalkan Brian dan Prayudi dari Nano Kreasi. Nano Kreasi, betul. Apa kabar bro? Baik. Lu gimana? Baik. Mungkin bisa jelaskan singkat karena nggak sayang ya, dijelaskan singkat kepada penonton kita background dari masing-masing dulu deh. Dari siapa dulu? Boleh. Mungkin dari Aku dulu? Om dulu lah. Om dulu. Dari Om Yudi dulu. Yang tua dulu katanya. Jadi aku mungkin bisa sharing 9 tahun kurang lebih pengalaman kerja sebelumnya. Jadi lebih ke product manager. Jadi mungkin sekarang lagi hit ya istilahnya product manager gitu. Zaman dulu orang nyebutnya IT lah. Loh, jauh ya? Iya, dulu kan IT itu kan dari orang IT yang membantu bikin software, requirement gathering segala macam. Tapi orang sekarang ngomongnya product manager. Bentuknya IT semua. Bentuknya IT itu dari 2013 mulai kerja waktu di corporate, terus habis itu sempat juga dapat scholarship dari Apple Academy, Developer Academy. Habis itu juga sempat ke beberapa startup. Terus habis itu yang paling terakhir sejak 2021 kita coba untuk memperkenalkan, memasukkan produk nano kreasi lampu yang ada di belakang kita ini ke audience atau market di Indonesia. Oke, keren banget sih lampunya ya, kalian bisa lihat ya. Iya, suasana kita langsung lain banget gitu loh. Ini podcast ini doang berarti. Iya dong. Yoi, perdana dengan ya. kreasi kan harus di collab dengan IIC nih, jadi suasana harus beda dong. Iya, License-nya langsung beda banget ambience-nya, bener sih, keren banget. Kalau Brian gimana Brian? Kalau saya kan ibaratnya millennials ya. Kalau di compare Gen Z ya. kalau gue milenial gue Lu tuh harus Gen Z supaya kita jadi milenial. Setuju ya? Setuju. Yaudah. Untuk kali ini gue bilang aja gue Gen Z deh. Which is okay, fine. Ya gue sendiri, oke guys. Gue Brian ya. Jadi gue itu sebenarnya sebagai creative marketing director ya di Nano Kreasi. Kalau dari sisi pengalaman segala macam sih gue cukup unik ya. Mungkin kalau dibanding Om Prayudi kan dia dari IT product manager ya. Kalau saya sendiri itu wah campur aduk deh, mulai dari entrepreneur ya kan, mungkin gue dulu juga sempat ada buka bisnis cafe ya kan, terus ada gue masuk ke social media agency ya, dimana gue di situ terjun lah ke digital marketing. Nah seiring waktu berjalan masuklah gue jadilah nih creative marketing directornya. Jadi basically Nano Kreasi itu apa sih? Gue creative marketing director. Nah di creative marketing director itu gue kerjanya tuh seperti kayak bikin konten ya kan, nggak lari-lari dari marketing biasa lah, marketing program segala macam juga, jadi PR whatever it is. Jadi basically what you guys see in kayak the social media platform in Nano Kreasi, I'm the man behind it. Oke, gitu. Jadi kayak video-video apa yang keren-keren tuh dia bikin semua gitu ya. Betul. Kalau dia sering jadi model juga sebetulnya karena kita agak-agak hemat gitu loh. Enggak, dia tuh kalau jadi model asal mukanya nggak kelihatan bagus. Iya, dia model cocoknya di belakang. Kalau di belakang kita biasa hire, di depan. Kayak gini meetingnya. Oh iya, lu nggak ada belakang aja. Ada belakang aja.
Oke, tadi kan kreatif director kan sudah dijabarkan ya sama Brian kan ya. Kalau buat lu bro, lu di sini sebagai gue lebih ke lead operations. Jadi sebenarnya kita of course karena ini produknya juga hardware, kita kan perlu memastikan barang ini bisa sampai Indonesia, terus habis itu legalitas segala macamnya gitu-gitu ya. Jadi kayak bikin entity segala macam itu 2021 kita mulai bikin setup dan di 2022 ini kita baru mulai coba masukkan barang memperkenalkan. Itu aku lebih monitoringnya lah. So it take 1 years buat kalian persiapan semua ini berarti ya? Betul. Wow. Karena memang hardware ya. Karena biasanya startup kan kalau kita familiar startup itu aku mungkin bisa bilang 70% 80% software ya. Yes. Betul. Jadi hardware-nya agak sedikit lebih tricky karena contohnya kita bikin PT, urus NIB, nomor izin berusaha ya. Sorry aku gak lupa. NIB-nya terus ya segala macam itu kan perlu diurus ya. Kalau software kan jadi dulu baru bikin. Betul. Bahkan software kita nggak tahu nih kayak misalnya yang bikin di negara mana bisa tiba-tiba dirilis for the whole world, klik saat itu juga nggak usah impor kan, nggak usah ekspor. Iya betul. Oke. Nano Kreasi sendiri berarti kan tadi udah disebutkan ya dari 2021 dipersiapkan semua, dibangun segala macam. Kalian ini kan barang ini kan buat beberapa orang mungkin masih unfamiliar. Betul. Dan mungkin kita bisa sebut masih barang tersier malah ya. Paham. Tapi ya mungkin untuk beberapa udah premier gitu kan. Kalau gue ngelihat ini tuh kayak sesuatu yang kayak biasanya ini lagi zaman in banget kayak yang live TikTok, live apa segala macam itu di belakang tuh setupnya, apalagi sekarang setup gaming aja. Dulu kan gue setup gaming cuman meja, komputer. Komputernya pun CPU-nya pun yang kaleng. SIM Bada, SIM X. Yang kalau malam ditutupin sama plastik gitu ya. Kalau siang dibuka biar nggak panas. Dikasih kipas angin. Kibas-kibas debunya ya. Dan sekarang itu kan semua pasti bermain dengan neon light, lampu-lampu dan segala macam ya. Apakah target pasar dari Nano Kreasi itu doang atau sebenarnya target pasar itu sebesar apa sih untuk Nano Kreasi sendiri? Mungkin kalau dari target pasar itu cukup luas ya. Tapi secara primary target kita sebut ya, namanya kita sebuah entity atau let's say sebuah brand lah. Pasti kan harus ada target market yang this is our primary target. Yes. Our primary target itu betul gamer ya. Karena kita juga ada mungkin feature bakal kita jelasin lebih lengkapnya nanti ya. Emang neon light dan hal yang lain-lain itu tidak lari dari gaming karena gaming industri juga sudah berubah ya. Kita lihat aja sekarang gaming aja orang aja udah bisa cari duit main gaming dengan streaming. Betul. Ya kan? Betul. Dulu ya dimulai dengan dari platform seperti YouTube segala macam. Nah, masuk ada Twitch whatever it is. Nah, jadi lampu ini sangat-sangat komplementari banget buat mereka kalau buat di background. Tapi sering waktu berjalan, nggak cuman gaming yang ternyata kita ketemuin nih. Kalau dilihat di sini kan, kita sekarang lagi di podcast. Oh iya benar. Mungkin bisa masuk podcast juga. Jadi abis ini beli berapa silahkan. Ya silakan langsung ya. Nanti Mas Fed tolong hitungin ininya ya. Viewer kita berapa sama nanti ROI ya. Press listnya semua. Sorry dipotong. Podcast. Nah jadi gue jadi lupa kan mau ngomong apa kan. Ini udah masuk ke podcast. Sorry berbrain, mic-nya bisa agak lurus. Nah jadi masuk juga ke interior design ya, interior home whatever it is. Jadi karena kan lampu-lampu ini ya yang kali ini kita settingnya seperti kayak lampunya lebih neon light and whatever it is ya. Tapi kita juga bisa ada mungkin kalau biasanya kan kalau buat interior home design begitu kan mereka lebih mau nyaman kayak kuning lah segala macam juga. Jadi bisa buat bahkan jadi lampu buat untuk tidur juga sebenarnya. Jadi sesuatu yang kelihatannya nggak penting tapi penting juga gitu ya. Betul. Nah, buat Brian sama Freddy coba jelaskan deh kalau nggak buat teman-teman semua juga kan pengen tahu gitu loh Nano Kreasi itu ini lampu apa sih gitu kan? Bedanya sama lampu bohlam yang diputar tuh apa gitu kan LED. Mungkin bisa dijelaskan ini bisa apa aja sih lampu ini gitu loh. Mungkin aku coba raise sekilas. Nanti kita ke belakang pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab juga. Betul. Jadi untuk Nano Kreasi ini kita memang mainnya modular lighting dan mana lighting itu sendiri kan kita generally kita bisa bagi dua. Yang pertama itu adalah functional lighting. Jadi kalau misalnya kita kayak lampu bohlam atau misalnya lampu light strip atau mungkin lampu studio ini kan fungsional. Gunanya buat apa? Bikin terang. Betul. Nah, kalau ini namanya decorative lighting biasa kita sebutnya. Jadi lighting ini gunanya untuk mendekor. Jadi mendekor itu apa? Itu istilahnya gini. Kalau misalnya kita manusia gitu ya, bukan misalnya ya, kita memang manusia gitu ya. sih. Jadi karena kita manusia kan kadang-kadang kita sadar nggak sadar itu cahaya itu cukup mempengaruhi kehidupan kita. Kayak misalnya lu bangun pagi, kalau di Indonesia mungkin cukup standar ya 6 pagi terang, 6 sore gelap gitu kan. Tapi kalau misalnya lu kayak ke Norwegia atau ke Australia gitu, lu familiar lah. Familiar. Tiba-tiba musim panas matahari itu aneh gitu kan. Kadang jam 9 malam masih ada. Betul. Nah, itu cahaya itu secara nggak langsung itu ngaruh ke hidup kita. Jadi kita lihat
kenapa sih dulunya itu lampu itu kan cuma satu sumber nih, satu bohlam atau mungkin satu ruangan 3 bohlam. Why not lampu itu kita bikin supaya dia itu nggak cuma sumber dari satu, tapi dia merupakan satu installation, satu area. Jadi itu sebenarnya story-nya. Jadi kalau aku bisa bilang founder kita juga cerita kayak gitu. Jadi ini adalah area lighting, decorative lighting, dan di situ harapannya adalah ini bisa support hidup kita. Jadi istilahnya kalau mood gue lagi sedih nih misalnya, itu bisa kayak moodnya misalnya lampunya bikin makin sedih. Jadi depresi. Tergantung juga sih, tapi ya ini juga konsepnya ya. Itu tergantung lu gitu ya. Gue nggak ngelarang nih. Kadang-kadang kan ada orang yang memang menikmati tuh kalau sedih gue menikmati gitu. Iya. Oke. Jadi dari sini misalnya kayak sedih gue pengen lampunya itu agak kalem, atau misalnya kalau misalnya lagi happy atau apa, terus kalau lagi dengerin musik gue pengen lampunya tuh ikutan jumping gitu kayak dem. Jadi dia lampunya kedip-kedip. Oke. Itu satu. Itu bisa semua berarti? Bisa. Nanti mungkin kita bisa share juga ya. Terus habis itu ini bentuknya modular ya. Jadi contoh, aku nggak tahu kameranya masuk sini nggak kalau aku coba ke sini. Jadi lampu yang di kanan, kalau yang di kiri ini kita sebutnya nano kreasi lines. Jadi dia agak ngawang gitu ya. Jadi dia agak maju. Kalau yang di kiri ini kita sebutnya nano kreasi shapes. As in bentuk gitu ya. Nah, jadi dia kita saat ini ada dua bentuk. Yang pertama segitiga dan yang kedua ini yang hexagons. Jadi dia yang segi 6. Nah, contohnya modular yang saya maksud ini bisa kita lihat di sini. Ini kan ada 6 ya sekarang. Ya, tapi kalau misalnya kita mau menambahkan, misalnya ini ada yang panel ke-7, dia sebuah panel kecil gitu ya, agak tipis gitu kan. Nah ini kalau misalnya kita pasang nanti bentuknya begitu doang ya? Begini doang. Sebentar ya, gue potong ya. Silakan. Bentuknya begini doang nih. Iya. Udah gini doang. Jadi dan dia, ini tipis dan ini nggak berat sama sekali. Nggak berat, banget. betul. Jadi dia, gue lupa gramnya berapa. Mungkin kita bisa nyontek lah nanti ya. Jadi dari situ ini sebetulnya kita tinggal pasang aja. Jadi dia ada dudukan-dudukan di belakangnya. Ada berapa dudukan sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini tinggal dicolok di port yang konektornya. Jadi contoh ini konektor gue udah pasang di sini. Begitu kita pasang, wah langsung integrasi ya? Ya. Jadi dia sistemnya itu dia akan langsung mengetahui, gue dipasang di kanan bawah. Gue pasang di kiri atas. Sampai dia tahu dia di mana? Dia tahu di mana, dan bahkan animasi pun akan ngikutin. Tahu diri dia. Dia tahu diri. Dia tahu bagaimana mendapatkan diri. Iya benar. Jadi di sini kita bisa lihat dia kuningnya dari bawah ya, mulai merah tuh. Nah, ungu. Jadi transisinya itu nggak random misalnya, tapi dia transisinya tahu dari bawah ke atas. Ini bahkan bisa disentuh. Kalau yang shapes. Kayak 3 tap untuk mati. Sorry, kecepatan kelambatan. Saya masih kurang familiar sama temponya. Mungkin lagi galau. Agak lebih light mungkin. Ya mungkin sini bisa kita coba lagi. Lu tadi bilang sedih sih, Bro. Iya, dia lagi sedih beneran kayaknya. Iya. Ya, kita di tas di mana aja ada sensornya berarti. Ada sensornya. Dia bahkan kalau misalnya mau di setting supaya kayak dari atas ke bawah nanti jadi next scene gitu kan. Ini kita sebutnya scene, ada warna merah hijau atau merah biru atau terserah apapun itu bisa diatur juga. Berapa warna yang bisa disetting di setiap shapes ini? Technically kita bisa bilang 16 juta sebetulnya. Tapi sama dengan kayak kalau kita bilang 16 jutanya di HP, biru beda-beda dikit gitu kita udah dihitung ya. Betul. Biru itu kan udah banyak banget ya. Sama yang lain juga sama. Yang lain juga sama. Ini semua diatur dari aplikasi. Dari aplikasi, bahkan kalau misalnya out of the box juga ada beberapa fitur ya. Maksudnya ada beberapa scene yang udah di default. Maksudnya by default itu juga kita kan ada bagian connectivity-nya juga. Bukan apa ya? Controller lah kita bilang, bukan connectivity. Controller. Nah, di kalau lines ini kan ada di sini, ini controllernya. Kalau di shapes itu yang itu, it's okay. You can tunjukin itu juga. Nah, jadi tinggal di sini bisa diganti juga warnanya, ya kan? Cahayanya on and off and everything. So ini termasuk IoT juga berarti ya? Bisa dibilang ya, Internet of Things berarti ya. Iya, termasuk ya berarti ya. Dan pengaturannya ini apakah harus dalam satu ruangan atau kita bisa wireless dari jauh atau? Wireless dari jauh itu memungkinkan. Dengan jadi, koneksi. Betul. Bahkan kalau misalnya kita pakai something like Apple punya platform, jadi kita bilang di Apple itu kan Apple Home ya. Betul. HomeKit gitu ya. HomeKit, kita ini support HomeKit. Jadi kalau misalnya kita bikin area gitu ya, misalnya rumah gue di titik ini gitu kan, nanti kita mendekat 800 meter dari rumah dinyala misalnya. Atau kalau misalnya di luar 800 meter dia mati, itu bisa di automate namanya. Wah.
Wow. Kita udah masuk digital kan, smart living lah. Iya. Ya kan? Kita mau keluar mati lampu. Iya. Dia nggak bisa bedain tapi ya kalau yang deket itu maling atau apa, kalau maling merah. Oh enggak, gitu. ini lebih ke ini sih handphone lu. Ke HP Oh kita. handphone gua setelah Kecuali 800 HP meter dari si- ruangan itu gua bisa nyalain duluan. Betul, tapi titik ya. Jadi kalau apartemen terus habis itu lu main di mall di bawah gitu kan, masih nggak satu masalah. area apartemen itu nggak mati dia karena dianggapnya deket kan. Secara GPS kan deket. Yes. Oh GP, oke. Jadi dia kayak ada apa sih namanya? Gue lupa jadinya. Radius. Ya, Radius, ya, betul, itu radius. radius. Jadi misalnya rumah lu di Selipi misalnya di JN di satu kantor gitu misalnya Iya, di iya, Selipi. iya. Nah di situ misalnya lu menjauh 300 meter dia akan mati. Tapi kalau misalnya lu masih main-main di situ-situ aja ya dia nggak akan mati. Itu bisa bisa di setting sih. Oke. Nah, kita bicara electricity-nya gitu ya. Oke. Untuk ini sendiri sama makan power banyak atau enggak sih sebenarnya? Kan banyak tuh orang Oke. kayak beberapa orang punya asumsi lampu yang semakin terang memakan power yang semakin banyak gitu kan. Betul. Ya? Tapi kan ini LED juga ya Ini berarti. LED. Ya? Betul. Jadi pertanyaan bagus. Jadi pertanyaan bagus karena ini salah satu keunggulan ya bisa dibilang. Jadi nano kreasi itu kita pengen supaya kita berkreasi tanpa buang-buang apa ya istilahnya electricity lah karena kan electricity Cost juga efficient lah kita sebutnya mungkin. electricity juga for the earth lah ya. Ini satu stick dan yang itu satu panel itu dengan keadaan maksimum terang itu 2 watt. Cuma 2 watt. Ya, 2 watt. FYI kalau kita ngecharge handphone gitu ya, handphone sekarang yang fast charge itu bisa 18 watt, 20 watt Betul. gitu. Ada yang 50 sekarang kan. Ada yang 120. Gue udah ngeri tuh lihatnya. Serem juga sih tak Jadi, jadi sebenarnya benar-benar tidak akan mengganggu apapun itu dalam segi electricity, dan menambah ambience dalam sebuah ruangan dan bisa lu atur sedemikian rupa gitu. Ada lagi yang perlu kita tahu tentang produk ini? Apakah pattern lampunya bisa diganti-ganti atau gimana? Mungkin lu bisa. di future mungkin kita belum singgung di bagian music visualizer kita ya. Jadi salah satu unggulan kita sih. Jadi kita ada namanya itu music visualizer di mana dia mengikuti beat dari lagu. Contoh, Ini. misalnya aku ngomong ini yang lain mungkin jangan ngikutin dulu. Jadi aku yang ngomong gitu ya misalnya cek 1 1 cek 1 1. Jadi ini suara manusia nih. Gimana kalau misalnya bayangkan ada musik ya misalnya boombox. Anjir boombox tahun berapa gua? Jadi katanya milenial. Katanya milenial. Iya, lu. Ini Gila. ternyata Gen X. Jadi kalau di rumah pakai mini kompo nggak apa-apa? mini kompo pakai laser disc gitu. Jadi memang itu ya, jadi maksudnya speaker proper lah. Terlepas dari manapun gitu kan, speaker yang proper yang dem gitu kan. Misalnya kita lagi ada event di rumah atau misalnya kita punya kalau culture kita apalagi setelah ada WFO segala macam kan biasanya setup komputer di rumah itu proper tuh. Iya betul. Ya kan yang kok layarnya bagus, Iya. habis itu dipasang sofa yang nyaman gitu kan, Iya, terus betul. habis itu ada lampu ini misalnya, nah itu jadi mood misalnya. Iya, Kalau Ini ngikutin ruangan. terus nih. Jadi Ini kita terus. Jadi Ini apakah nyampe ke gua? Nyampe ke gua? Nyampe. ya. Coba. Nyampe ke gua ya. Radiusnya berapa? Nyampe loh. jadi paling Gue beatbox ya. Gue beatbox ya sebentar ya. Iya, boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Nyampe ya? Berapa jauh radiusnya? paling gue bisa bilang kalau soal radius memang nggak ada ini ya. Sebenarnya kita nggak ada sampai distintif berapa radius sih. Semua tergantung dari sensitivity-nya. Suaranya. Jadi kita kan ada namanya feature juga scene selection ya. Scene selection dan tiap lampu-lampu dan warna-warna ini nih kita bisa modifikasi lah. Misalnya warna ini kita mau warna apa, ya kan? Jadi bisa juga dimodifikasi di mana dari sensitivity-nya. Nah, kalau kita berapa dB gitu? Nggak sampai teknikal ya? Mungkin secara teknikal kita bisa sebutkan seperti itu. Tapi kalau secara gambaran besar ya basically kita cuma bisa ngomongnya seberapa besar suara lu, seberapa kecil suara lu. Ibaratnya Coba lu begitu. teriak di depan situ. Apakah lebih terang atau enggak? Itu sih enggak sih, berdasarkan saya sih enggak ya. Terus tato listriknya naik tagihannya. Tak kita yang salahin lagi Terus kita yang tiba-tiba. disalahin nih, tamunya bikin tagihan listrik kita naik nih. Ya jadi ini bakal cocok banget sih buat Oh iya lu enak lu. Gila, bisa jadi ajep lu di sini. untuk kalian semua yang suka party gitu ya, party animal. kan? Oh iya, dan ngomong party animal dan lighting ya, gue lupa bilang tadi. Jadi yang C-Shapes ini dia support up to 500 panels. Ya. Wow. Jadi ini kan kalau yang teman-teman bisa lihat 7 ya? 7 ya di sini. Ini starter kita bisa isi 9, yang ini juga Tadi starternya kita isi mau 9. kasih sorry jatuh. Tadi kita mau pasang banyak cuman nggak dikasih. Nggak dikasih, Kasih. sempit katanya. Emang ini gimana? Makanya sih podcast katanya ini? takut listriknya ini. Iya. Bukan, gue takutnya kalau udah dipasang kita nggak kasih copot. Ya nggak apa-apa asal angkanya cocok mah ya. Iya betul.
Ini harusnya nggak dicopot kan? Iya, kan nanti kan masukin berapa viewer apa segala Nggak dicopot, tapi kantor kita jadi sini. Jadi ini tadi total maksimum itu 500. 500, oke. Jadi misalnya teman-teman ada yang punya tembok besar gitu ya. Misalnya pengen bikin the whole wall gitu kan, diinstal di the whole wall, itu bisa. Bahkan ya ini tadi dua shapes ini, karena namanya shapes ya. Jadi dua bentuk ini dia bisa interchangeable. Misalnya kayak ini segitiga sama si hexagon itu pasang sebelah. Padahal satu box itu kalau hexagonal aja gitu. Hexagon ya. aja, Segitiga aja, lines itu lines aja ya. Betul. Kalau misalkan gua setup di belakang kalian ini satu tembok ini shape semua gitu kan. Penuh nih ya. Gua bisa atur nggak itu menjadi sebuah display LED? Misalkan bentuknya cuma IC doang, yang lainnya mati, lalu dia gimana? Bisa aja sebetulnya. Ada desain yang bisa diatur secara custom berarti kan? Bisa. Betul. Nah, kita kan juga dari tim juga ada background check dengan aplikasi Nano Kreasi sendiri ya. Nah, dari background check itu kan berarti kan menimbulkan elemen-elemen di mana lowongan-lowongan orang desainer kurang lebih kan mengekspresikan kreativitasnya. Betul. Ya, dari situ. Itu apakah memang kalian incar atau bentuknya jadi komunitas kah? Didukung nggak sih sama kalian sebagai Nano Kreasinya gitu loh? Oke. Tentunya pasti didukung ya, karena kan siapa sih yang nggak mau kreativitasnya ditonjolkan lah ibaratnya kan. Jadi, Sorry bro, bisa diganti lagi supaya nggak. Oh iya, ini cukup annoying ya. Gua jadi mau party gitu. Ini mau berasa godek-godek gitu. Gua soalnya begitu minum lihat putih kayak jadi malas gitu. Ya. Jadi ya semua kreativitas itu kita pasti bakal support ya. Karena kan apalagi mulai dari kita sebutnya mungkin kita boleh mulai dari seperti arsitek misalnya. Arsitek di mana kan mereka pasti tiap hari kalau misalnya nih IIC ada undang arsitek, pasti challenge-nya bakal mereka mau ngomong adalah kayak bagaimana caranya kita untuk deliver like new experience and everything in their home. Oke, sudah pasti nggak lari dari smart automation seperti yang tadi sebut ya. Maka jadi kita pasti bakal support banget kan. Ini kan juga bisa konekin sesuai dengan keinginan kita ya, bentuk ya. Jadi nggak harus garis doang, segitiga cuma 1, 2, 3 doang kayak trapezi gitu enggak. Semua tergantung dari kreativitas ya. Itu sih sebenarnya yang kita bakal terbuka support. buat bidang art juga berarti ya. Betul. Nano Kreasi ini ya. Pokoknya intinya kita pengen membuat Nano Kreasi itu memang membuat kita berkreasi lah istilahnya. Makanya Nano Kreasi. Nano Kreasi. It's like our tiny creations, big inspiration istilahnya. Wow. Tiny creation to become a big inspiration. Yes, betul. Keren. Betul. Ya kalau visual eye catching setuju banget lah ya tentunya ya. Kalau ini benar-benar eye catching banget sih. Tinggal berarti kan ada tantangan nih buat Nano Kreasi sendiri, dari yang eye catching, dari yang kayak di sini sudah dikenalkan kepada teman-teman juga, smart investor juga di sini kan. Betul. Udah eye catching nih gitu. Tantangannya apa buat kalian membuat orang gue pengen beli deh gitu loh ini? Mungkin gue mulai dikit, abis itu boleh. Ini sebagai orang tim sales kita ya, dia yang paling tahu lah istilahnya. Kreatif gitu kan. Jadi memang challenge terbesar yang kita lihat ya, ini kan barangnya ini hardware, barangnya hardware ya gitu. Istilahnya produk kita hardware. Kita ngomong produk ini sebagus apapun, kayak misalnya teman-teman di rumah misalnya nonton di YouTube gitu kan, ya kelihatan bagus. Tapi kadang-kadang orang itu harus lihat langsung. Jadi like mungkin lu Albert misalnya sebelum ngeliat langsung mungkin kayak oh iya barangnya si Brian bagus misalnya, ya kan. Tapi begitu ngeliat langsung kayak oh ternyata sebagus ini ya. Jadi kayak baru berasa itu satu challenge yang kita paling berasa sih. Karena mungkin semuanya juga masuk digital kan. Betul. Orang shopping juga semua digital semua kan. Betul. Jadi kalau misalnya lighting kan kita nggak bisa ngomong spek ya. Kalau misalnya kita ngomongin kayak handphonenya Brian lebih cepat 20% daripada handphonenya gua gitu misalnya. Walaupun lecet misalnya. Iya, betul. Iya kan? Jadi misalnya kayak gitu terus gue bisa expect kalau gue ngerender 2 menit dia lebih cepat 20% gitu kan. Nah tapi kalau ini kan nggak bisa bilang lampu kita cakep. Ya cakep itu gimana gitu kan. Kayak kemarin contohnya Brian sampai harus ke Bandung. Kita pernah ke Surabaya ya sampai nyetir mobil gitu kan. Balik lagi kita hemat gitu kan. Jadi nyetir mobil ke Surabaya untuk pamerin. Untuk ngasih tahu ini loh test the market. Itu challenge-nya berarti. Betul. Nggak bisa dari rumah yang dari kursi kayak. Nah sekarang kalau smart investor saya mau lihat barang Nano Kreasi ada di mana? Apakah ada display? Nah jadi sebenarnya ini juga sih karena kan kita juga masih basically sebenarnya kita juga fresh from the oven. Yes kita juga terdiri dari tahun 2021. Tapi tadi kan dibilang developingnya 1 tahun sampai 2022. Jadi, basically sebenarnya kita juga masih benar-benar banget nih fresh from the oven dan produk kita juga baru selesai di manufacturing and everything juga dan baru juga baru ready juga. Nah makanya jadi sebenarnya kendala ini balik lagi ke question tadi challenge ya yaitu kita sekarang ini lagi mau bikin namanya experience center.
Oke. Ya, jadi expense center itu seperti yang tadi Pak I bilang, kita butuh tadi pun juga ditanya kan, kalau misalnya sempat investor mau datang mau ngetes produknya, ya ini juga kendala dari sisi kita sih. Karena kita juga tidak kalau misalnya bola lampu gitu ya. Bola lampu taruh aja begini. Banyak tuh kita kalau ke mall-mall atau apa tuh di display dah begitu doang. Tinggal putar. Kita kan tidak seperti itu ya konsepnya. Saya maksudnya tidak bermaksud untuk kayak kalau mau lampunya bagus harus banyak lampunya, enggak. Ini basically kita jual satu kotak itu secara starter itu isinya 9. Ini cuma isi 7. Ini cuma 1,9 nih, satu kotak. Udah besar loh sebenarnya ya. Langsung Betul. ya kan. Nah, jadi Sebenarnya udah besar loh. jadi tapi kita itu kan seperti yang tadi, balik lagi ke branding kita itu kan, kita bukan primary lighting, kita Betul, decorative decorative. lighting. Jadi kita Functional, tuh bukan functional. primary ya. Jadi kita tuh semacam seperti decorative lighting seperti itu. Jadi kita mau basically kita pingin ketika mereka datang dapat experience ya. Mungkin ngerti ya kenapa ada namanya furniture tuh kalau kita mau jual furniture tuh nggak bisa jual kursi tok gitu. Dia harus pasti ada komennya, ada kursinya, ada sofanya, ada apa. Tapi pas datang, sebenarnya gue cuma jual kursi doang gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu challenge kita sih untuk bikin experience, karena ini kan sesuatu hal yang baru juga ya. Dan Sudah pernah exhibition atau gimana sebelumnya, exhibition pencapaian sih yang sampai sudah, sekarang? pameran sih kita udah ikut ya. Yang paling baru itu kita ada ikut di Surabaya kemarin. Dan kalau di Jakarta sendiri sebenarnya kita sudah ada kolaborasi juga. Mungkin udah ada yang tahu itu Moja Museum. Oke. Moja Ada di Moja Museum Ya, berarti. di situ kita juga ada pasang di situ. Jadi kalau kalian ke Moja Museum, itulah tinggal masuk aja di bagian yang sepatu rodanya itu ya. Kalian tinggal pakai sepatu rodanya itu, di dalam tuh ada lampu-lampu kita. Berarti bisa ke sana ya. Masih Bisa. ada sampai sekarang kan? Masih. Berarti bisa ke sana juga ya buat lihat ya. Tapi kalau buat teman-teman, kita kan selalu kasih link ya di deskripsi. Jadi kalau mau info mungkin bisa masukin ke form aja, nanti kita sampaikan ke pihak kalian, nggak ada masalah ya. Nggak ada Iya, masalah, iya, boleh nggak ada banget. masalah. Oke, nah pencapaiannya berarti kayak masuk ke Moja Museum. Lalu ini karena saya bahas agak ke samping sedikit, boleh Silakan, ya, boleh ya. Barang seperti ini kan banyak di luaran. Oke. Oke. Yang membedakan itu apa sih dari barang Nano Kreasi sendiri? Oke. Aku bisa Boleh, mulai. Oke. silakan. Jadi salah satu yang membedakan kita adalah teknologi kita yang namanya layout detect. Oke. Jadi layout detect itu istilahnya, mungkin teman-teman udah pernah lihat produk seperti ini ya, kayak gue udah pernah lihat nih panel-panel lampu bisa nyala gitu kan. Tapi apakah teman-teman pernah lihat yang transisinya bisa cakep? Kan kayak istilahnya ini misalnya saya tambahin lagi ke bawah, itu itu kita nggak perlu setting-setting. Jadi dia si lampunya dia langsung tahu, gue ditambahin nih di sini, gue ditambahin lagi di bawahnya, gue ditambahin. Jadi transisi ini kalau bisa dilihat sekarang, Iya, smooth ya. smooth ya. Jadi dia bukan random blinking. Bukan gajah loh. Kalau orang kalah dong kalau smooth. Jadi sama di sini juga. Jadi shapes balik lagi tadi mau sampai 500. Balik lagi ya, ini kalau dindingnya bisa luas banget dan kita bisa bawa 500 gitu, bakal lebih kelihatan lagi tuh transisinya tuh kayak bener-bener kelihatan ya. Dan ini juga nih, ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena dia bukan animasi yang kayak di kanan ya. Tapi ini kalau misalnya mau dibikin kayak kanan juga bisa. Jadi dia kayak transisinya gitu. Terus modularity tadi, ya kan? Ya kurang lebih sama sih. Jadi areanya sama, modularity dan si layout detect. Jadi misalnya kita tambah-tambahin itu kita tinggal lanjut aja gitu kan. Terus habis itu si lampu tadi 2 watt. Maksimum itu juga lumayan cukup bagus lah. Balik lagi tapi karena kita LED, ya kan. Lalu dari situ 500 panel. Wow. Ya kan, 500 panel itu angkanya yang cukup besar ya. Itu maksudnya udah dipastikan di atas kompetitor? Iya. Kalau angkanya atas kompetitor iya, karena kok setahu saya kompetitor kita masih di angka puluhan ya. Iya, betul. Jadi ada kompetitor di angka puluhan dan ini di angka 500. Walaupun memang kalau 500 disclaimer colokannya jadi banyak Powernya ya. karena nggak mungkin cukup satu ya. Betul, karena colokan ini kan Itu dia udah maksimum malam lah Ya, ya. tapi intinya dia nge-link semua dengan satu Nge-link modular semua, ya, dengan nge-link satu semua. kasarnya dengan satu otak itu bisa diatur untuk 500 ya. Betul banget. Jadi otaknya yang si trapesium kecil ini. Trapesium bukan sih? Iya, trapesium betul. Trapesium panjang. Oke. Trapesium. Nah, ini otaknya di sini. Jumlah 2 sisi dikali tinggi. Jadi kayak matematika gua kelas. Jadi abis ini kita jabarkan di sini. Oke, untuk tadi tantangan juga sudah, pencapaian juga sudah. Nano Kreasi sendiri itu kan menjadi sebuah fenomenal yang sangat luar biasa di dunia gaming seperti yang kalian bilang itu. Betul. Kan. Kedepannya apa?
apa rencana berikutnya untuk lebih penetrasi ke market gitu? Sebelumnya saya info juga buat teman-teman, berarti kan kalau teman-teman ada yang punya ruangan public room atau tempat-tempat buat display, bisa bekerja sama dengan Nano Kreasi untuk mendisplay ruangannya dan sebagainya gitu kan ya. Yang penting ada uangnya buat ISC aja. Oh enggak ya? Enggak. Tidak dipungut biaya ya, langsung bisa langsung kontak ke Nano Kreasi ya. Yang biaya mereka. Oh iya, mereka yang mengut biaya. Kita cuma menyampaikan aja. Tapi it's a good thing ketika dibilang ini bisa buat jadi di living room, buat jadi ambience. Ini terus terang sih Smart Investor ditaruh di ruangan kita aja langsung berubah vibe-nya benar-benar. Saya juga interview mereka nyaman banget. Enak banget, adem gitu ya. Terangnya nggak nyolok. Betul, apalagi yang ini ya, karena kan dia nggak nyolok mata. Itu pun nggak nyolok mata sebenarnya. Ya, cukup mencuri perhatian aja. Cuman memang tidak menyolok mata dan enak banget dilihat gitu loh. Jadi it's a good thing sih. Gue malah kepikiran taruh di ruang tamu gue. Di atas sofa gitu kan. Tokopedia.com/nanokreasi. Oh, sudah ini ya. Sudah official ya, official store ya. Aku tadi lupa singgung sebenarnya. Jadi satu lagi poin yang menarik adalah ini sebenarnya kalau mau ditempel gini dia cukup pakai lem. Jadi ini tadi mungkin Albert sendiri lihat ya, ini kita nggak ngebor kan? Iya. Kita nggak diem-diem ngebor gitu. Tidak pakai paku ya, benar-benar. Nggak pakai paku, nggak pakai nggak pakai bor gitu kan, nggak pakai obor kebakaran. Pakai obor ngeri juga. Tapi buat beberapa use case, misalnya mau ditaruh di atap itu juga bisa. Jadi kita pernah ada satu klien itu ditaruh di atap, itu bisa dibor. Jadi dia tetap ada dudukannya, itu bisa dua opsi lah istilahnya. Mungkin bisa dikasih lihat yang ini. Dudukannya itu untuk shapes. Ini dudukannya kayak begini doang nih. Betul. Jadi yang kalau mau di lem itu tinggal ditempel aja lemnya. Lemnya ditempel di sini ya. Betul. Tapi kalau misalnya mau dibor, ininya akan nempel ke Nano Kreasi. Betul. Kalau mau dibor berarti ini bor, bautnya akan nempel di sana. Boleh yang kanan kiri. Yang tengah itu lubangnya buat Nano Kreasi. Jadi ininya buat dudukan di atas begitu, nempel, bor, nanti Nano Kreasi tinggal pek gitu ya. Kebalik ya, plug begini ya. Oh ya. It's a good thing sih. Jadi boleh. Iya, jadi itu yang sisi luar tuh, yang kamera sisi luar. Oke. Ya. Nah, jadi prinsipnya kalau misalnya mau dipasang di atap, ya itu tadi kanan kiri pasang dulu, terus habis itu diceklek gitu kan. Lemnya ini kalian pasti kuat nih lemnya. Kita lebih sering case-nya lemnya itu terlalu kuat. Iya. Oh, wow. Jadi gini, biasanya jadi yang sering terjadi adalah kalau ditarik. Siap ya ini wallpapernya ya mungkin ya. Nah, jadi kalau cas aja langsung ada masalah. Sebetulnya kita nggak terima uang, jadi kalau kita cas tukar produk biasanya sih. Tukar orang boleh nggak? Besok podcast ada Brian. Kok Brian jadi MC di sini? Jadi pembicaranya juga. Jadi pembicara juga. Nggak, ini kita bicara aman ya berarti ya. Aman ya. Nah, tapi kalau tentunya disclaimer juga ya, semua balik lagi dari sisi basically apa yang kita pasang. Kalau misalnya wiggle begitu surface-nya itu nggak rata ya otomatis pasti lebih susah juga ya. Lemnya dari kalian atau beli di luar lagi? Termasuk. Jadi di dalam package-nya itu sesuai ya. Jadi kalau misalnya yang starter kan isi 9, itu lemnya kalau nggak salah 10 ya, kita lebihin 1 kalau nggak salah. Terus habis itu yang isi 3 juga antara 3 atau 4, jujur gua agak lupa. Jadi memang selalu dilebihin 1 sih. Dilebihin 1 sih gua. Jadi memang dilebihin 1 dan itu konektornya juga sesuai kebutuhan lah istilahnya. Ini kan nempel, sorry. Oh iya, ini kan nempel ya. Nempel begini ya, betul ya? Nempel. Kalau ditarik berarti ini ketarik dong. Oh kebalik nempelnya. Oh kebalik. Jadi yang sisi yang ada giginya itu yang sisi dalam. Jadi yang sisi nempel tembok gini gitu. Ya? Yang sisi nempel tembok yang plain. Gini. Kalau ketarik berarti plok ininya bisa nempel. Betul. Jadi mungkin artinya kalau udah gua setup, lalu misalkan ini gua ganti, gua cabut, gua bisa colok lagi dong ya? Bisa. Jadi basically sebenarnya kita mau menjaga juga supaya hardware juga aman kan. Jadi kalau kita dipasang pun misalnya tembok pas kita mau cabut pun ini ketarik, tapi ini masih nempel nih, masih nempel. Jadi dia tetap aman sih sebenarnya. Oke. The next question about orang begitu searching pasti keluar kompetitor kalian atau bahkan ada yang produknya sama dengan nama yang berbeda. Ya saya info ya, ada yang namanya berbeda, walaupun harganya berbeda nggak sama ya? Beda. Sebenarnya balik lagi ke packingnya sendiri. Karena kan kita punya feature-feature sendiri ya. Kita jual satu kotak isi 9. Mungkin yang di luar cuma jual satu kotak isi cuma 3 dan sebagainya. Oke. Nano Kreasi sendiri, kenapa mesti Nano Kreasi? Apakah ada garansinya nggak sih lampu ini? Ada dong, garansi kita
full kita replace, ya itu garansi sama 2 tahun ya. Garansi selama 2 tahun ya. Jadi sistemnya kita lebih ke ini ya. Jadi contohnya kan kita pasang installation. Oke. Jadi kalau misalnya nanti satu panel yang ini atau satu bar yang ini bermasalah, kirim aja ke kita, nanti kita ganti. Yes. Tapi balik lagi ini adalah kesalahan non pengguna ya. Jadi Oke. contohnya misalnya kelihatan ada penyok atau kelihatan habis dilindes atau gimana yang ekstrim udah ya. pasti nggak bisa ya. Sorry to say lah ya. Segampang apa cabut ya, coba cabut yang itu bisa nggak? Oke, jadi contoh ini sekalian demo yang modularity tadi ya. Oke. Mungkin kamera udah ngarah, udah pas. Oke. Jadi ini topinya bisa dicabut. Jadi dia sebenarnya cuman kayak apa namanya? Kayak ada giginya gitu kan. Nah, habis itu ini tinggal di percantik doang ya. Nah. Segampang itu. Sorry, mungkin mau sekalian lihat ya. Segampang ini. Ini cuma begini doang nih. Betul. Betul. Ada Dan ini tadi kita bisa lihat karena yang ini kan konektor ke sini ya, ke yang kanan ya. Karena dicabut ya jadi yang kanan mati. Ya. Dan ini bisa gue colok di arah yang lain kan? Bisa. Sorry. Coba misalnya ya demo ya. Tapi ini nggak kakinya nggak ada ya. Jadi Iya. agak ngambang dia. Nanti dia akan loading bentar. Nah, warnanya akan ngikutin. Oh, enggak. Jadi ini bentuknya bisa dibilang heksagon juga ya. Jadi mungkin segi Ada 6 gitu kan. arah ya. Agak 6 arah. Jadi ini 60 derajat berarti kan? Ya. Bagi 6. 360 bagi 6 berapa, Bray? Hah? Mantap. Aku jelek. Segitu ya. 60 derajat. Kalau segitiga 180 aja. Nah. Oke. Ini memang jago matematika kayaknya. Matematika sepertinya. Iya. Jadi gitu, ini begitu kita colok dia langsung nyambung lagi bahkan sampai ke kanan. Nah, Iya. Dan cepat sekali ya. jadi itu memang modularity dan itu yang apa ya? Salah satu keunggulan lah istilahnya. Dan kalau ini tadi scene-nya udah diganti sama Brian ya. Iya. Bisa kelihatan kan transisinya itu nggak asal istilahnya. Dan Jadi nggak perlu takut juga kan, misalnya kan kalau Betul. mereka udah beli nih, dan terus kayaknya gue pingin nambah lagi nih. Nah kita juga ada nih jualnya per piece doang jadi ya. Oh, per ada panel. per panel doang Tapi ya. satu kotak itu isinya 3 panel ya Yud ya. betul. Extension ya jadinya. Extension. Extension tapi dapat modulnya lagi nggak? Dapat ininya ya konektornya. Konektornya aja. Jadi pengendalinya itu tadi support up to 500. Jadi kalau misalnya memang belum punya pengendali si controllernya tadi, itu bisa beli yang starter. Oh, oke. Tapi kalau misalnya mau di rumah udah ada Beli nih, gue mau extension expand. Bahkan kalau misalnya sekarang ada orang yang pengen bilang bisa nggak sih gue pasang 2, satu di kamar, satu lagi di ruang tamu. Tapi yang kamar cuma 3 karena buat lampu bobo. Ada tuh kayak gitu. Jadi case itu buat kayak gini satu aja buat lampu bobo anak tuh. Iya. Jadi satu gitu kan, itu bisa juga. Jadi nggak harus banyak, satu. Terus habis itu di ruang tamu misalnya pengen bikin berarti berapa? 17. Kan dia kan punya 2 tadi ya. Iya. Jadi 1 sama 17 dijumlahkan Bisa, 18. Itu bisa. Satu modul tadi kan perlu power yang banyak ya. Berarti kan kalau satu Betul. lampu 2 watt itu satu colokan itu bisa berapa? Up to 40 watt. 42 atau Berarti 44 bisa aku agak 20-an ya. Bisa 20-an nempel semua. bahkan kita punya prinsip itu selama nggak ekstrim kayak lu pasang 500 panel dicolok pakai satu ya itu pasti nggak kuat kan. Tapi kalau misalnya lu pasang kayak 25 itu dia bukan mati atau konslet atau rusak tapi dia akan meredup. Iya. Oh. Jadi brightness-nya itu nggak bisa pembagian full. ininya Iya, ya. betul. Kalau di fisika karena pakai seri dan segala macam itu paralel. Oke, apa kita gitu lanjutkan ya. Jadi ya benar. Jadi pembagian kayak gitu dan ini tadi bahkan kalau misalnya 2 watt itu bukan berarti ini 2 watt terus ya. Jadi misalnya ini 7 nih, bukan berarti ini 14 watt terus. Tapi ini kan kita lihat fade in fade out, which is kita bisa bilang juga fade in fade outnya bagus ya, bukan krek atau bling gitu kan, tapi kayak set gitu kan. Nah, ini kalau lagi fade in fade out kalau gua coba cek waktu itu testing pakai meteran, waktu testing produk awal-awal itu cuma 0,5 watt, 0,3 watt, 1,2 itu pun ini dalam keadaan maksimum. Tergantung flashingnya. Tergantung flashingnya. Kalau misalnya kita redupin, misalnya kayak cuman 50% itu ya expect cuman setengah watt gitu. Bisa diredupin dari Bisa remote? redupin dari HP. Connectivity-nya stabil nggak nih? Oh, connectivity-nya kayak disconnect dia Oke, wifi-nya. dari situ bisa juga berarti. Iya kan? nih, unreachable tulisannya. Oh iya. Oh, redupnya juga bagus ya. Redupnya nggak sampai. Iya. Jadi redupnya dia bukan bling-bling-bling gitu kan. Iya. Redupnya juga smooth banget ya. Oh, ini kalau mau sedih-sedih nih, galau-galau, tambahin suara ombak. Sambil mainan gitar, Iya, kalau nggak bisa main gitar gimana? main piano. Hujan. Kok hujan? Iya kan ASMR sekarang banyak. Oh iya. Terus sambil lihat ke jendela gitu ya. Ini selling point-nya sangat bagus banget buat teman-teman yang punya bisnis komersial, yang cafe ya bisa masuk, warnet udah nggak usah tanya ya. Untuk yang suka live, event display kayak di mall, I think.
Mall bisa. Bisa ya, tempat-tempat universal yang sangat umum yang besar-besar juga Betul. masuk ya. Dan kalian ready semua kan? Ready dong. Barangnya Heeh. ready. Ready ya. Dan yang distributor? Sorry apa? Yang distributor maksudnya kita kan memang kayak lagi ngomongin distributor nih istilahnya. Nah, Itu lagi kita cari distributor juga Iya, berarti ya. betul. Iya, Jadi kalau memang ada yang tertarik, Nah, ini kita bicara. Ada peluang bisnis buat teman-teman yang mau jadi distributor. Ada Nah, duitnya without ternyata. money ya. ada duitnya. Oke. Gimana? Silakan. Ya jadi sebenarnya kalau kita masih open juga sih ya untuk mau mulai dari reseller pun mau jadi distributor it's okay. Jadi kita basically kayak kita nih juga sebagai principal ya ibaratnya we're really happy to help you. Kayak misalnya mau coba lihat dulu produknya, terus saya mau ada tempat nih di sini, ya kan, gua mau coba di display segala macam, it's okay. Contact us, we talk about it, we can put our products there, and then buat masalah dari sisi harga segala macam, ya bisa diatur lah. Ada ya. Lah, bisa Ada lah, program gampang distributor, ada program reseller. Bedanya apa distributor sama reseller? Distributor stok dulu. Iya, Kurang lebih betul. kurang lebih seperti itu ya. Dan pastinya kalau distributor kita ada agreement juga lah ya. Karena kan ada etika bisnis juga kalau distributor. Berarti oke, lu distributor di region Pak. Di region mana nih misalnya? Oh lu di daerah. Misalnya contoh kalau kita ngomong secara simple aja kayak gua mau ambil di Surabaya nih. Oke, ya udah gitu loh. Tentunya ada agreement. Ada komitmennya juga berarti ya. Ada Kalau komitmen. udah ada distributor di satu kota tidak akan ada lagi di tempat Tidak akan di ada. kota yang sama berarti ya. Betul. Nah, jadi distributor itu nanti baru cari reseller itu urusan dia atau Ya. atau dicariin juga sama Nano Kreasi. Enggak. Jadi gini, kita juga ada on the talk with several distributor juga, ya kan. Ada yang masih diskusif juga ya. Ada yang sudah onboarding juga. Oke. Salah satunya contoh mungkin di Surabaya, kita juga Surabaya. ada ya di Surabaya. Dan jadinya as a commitment aja sih. Kayak kita kan banyak kayak partner ya. We need you guys need us basically kan. And everybody di sini juga coba cari cuan ibaratnya Iya, ya. iya. Jadi gue bisa kayak gua ada proyek besar nih dapat di Surabaya. Padahal linknya dari gua. It's okay. I'll give it to you guys gitu loh. It doesn't really matter. Oh, you guys going through B2B also B2C, B2B Yeah, semua betul. Nano Kreasi terbuka ya. Betul. Guys, ini opportunity banget. Ini like the best ambient slide yang pernah gue lihat dan dia orang masih terbuka. Mereka masih terbuka banget ya. Yes. And Betul. we plan to keep it that way juga lah. Jangan cuman karena kita masih baru and everything. No, this is us. We want to be open. We want to help you guys. Okay. That's the plan that we Oke. bring lah. Last but not least, kata-kata buat temen-temen yang butuh Nano Kreasi, yang menurut kalian butuh Nano Kreasi dan mungkin udah punya apa sih yang bisa dieksplor dari Nano Kreasi dan kenapa mereka harus punya Nano Kreasi? Silakan. Mungkin dari gue dulu ya. Dulu, silakan. Oke, kalau mungkin gue bahas dari yang sudah, gue bahas dari yang belum punya deh. Oke. Ya. Yang belum punya Nano Kreasi. Jadi kalau gue bilang kalau misalnya kalian mau mempunyai sebuah ruangan ya, mau dari living room akan atau misalnya kamar tidur atau bahkan punya tempat komersial dan kayak gue nggak bakal bilang cuman kayak bosen tapi what if kalau kalian siapa sih nggak mau upgrade living style ya kalian Betul. kan? Nah jadi kalau if you guys wanna upgrade your living style, ambience ya, well you can start with us. That's all I can say. With all our feature mulai dari lampunya kalian bisa atur ya kan. Music visualizer, aduh, kalau pasang di rumah misalnya nih ya, udah nggak perlu kemana-mana, ajak aja temen minum di rumah pun juga seru itu jatuhnya. Ya Minum kan? minum susu. Iya minum susu. air Nggak apa-apa, putih. yang lain juga nggak apa-apa, dewasa kok. Ya basically itulah. If you guys wanna feel new experience, something new, jadi nggak cuman yang kalian hal-hal seperti ini banyak di luar, ya kan? Jadi bring it to your home. That's all I can say. Bring it to your home ya. Oke. Nah, itu kan tadi untuk yang belum punya ya. Ya, yang udah punya? Untuk yang udah punya, karena kita tahu ada beberapa first customers kita ya, itu memang orang-orang yang cukup apa ya istilahnya happy lah, maksudnya excited lah gitu kan. Nah kita juga lihat ada beberapa yang malu-malu nih kayaknya gitu kan, nggak ada suaranya, terus mungkin kayak dia nggak expose hasilnya gitu kan. Itu feel free. Jadi kalau misalnya kita apa namanya lagi collab atau gimana, kita kan punya Instagram juga. Karena balik lagi kita Nano Kreasi nih. Kita tahu kita ini tiny creations, tapi setiap orang kan pasti punya kreativitasnya masing-masing nih. Lu punya nggak? Punya Punya ya. Jadi kreativitasnya masing-masing itu jangan malu-malu, show aja gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa bantu boost misalnya sosial media, misalnya mau di Instagram kita kan juga kita sering sharing. Yeah. Bahkan kalau misalnya nanti ada yang suka ngutak-atik scene. Jadi kan yang dari aplikasi handphonenya tuh bisa bikin custom dan di public itu bisa di-share ya? diupload. Bisa diupload. Oh, oke. Betul. Jadi misalnya bisa diupload. Jadi contohnya kemarin tuh ada yang
Tapi balik lagi ya, ini sesuatu yang hakinya harus di-maintain juga. Jadi contohnya misalnya lagi demam film A gitu misalnya. Oke. Oh, film A itu temanya merah biru misalnya. Oke. Merah biru dan lompat-lompat main jaring gitu kayak gitu kan. Oke. Gue masih mikir apa ya? Oke. Gitu kan. Ya, misalnya kayak gitu itu bisa. Dora. Kok malah nyebut anjay. Enggak, lu boleh sebut kok. Ya enggak apa-apa. Yang suka main jaring SpongeBob gue tau ya. SpongeBob. Berburu-buru ya. Iya. Oke, terus. Enggak apa-apa. Jadi you can upload it ya, and you jadi can share dari situ it. jadi judulnya itu tadi. Jadi kayak misalnya Misalkan gue share nih Albert's Creation 1 gitu. Albert's Creation Yes. 1 atau enggak Albert's Spider misalnya kayak gitu-gitu tuh enggak masalah. Itu bisa diupload, nanti orang lain bisa bilang, Bray, gue baru bikin nih animasi namanya Albert Spider. Ya, dia kayak, oh ya bagus juga, gue download. Jadi memang nano kreasi ini bukan your creation atau my creation, tapi our creation lah istilahnya. Wah, asik. Oke, thank you banget Prayedi, Brian, thank you banget for coming. Mudah-mudahan ada event-event berikutnya. Soalnya gue suka banget ada lampu ini di sini. Ya. Jadi panggil lagi biar ada lampu lagi. Iya, panggil tapi di belakang layar aja. Kasih makan lagi nggak? Ya nggak apa-apa lah ya, boleh lah ya. Makan kali 30. Oke, thank you banget buat kalian berdua. Ini memotivasi kalian yang millennials and Gen Z ini ya, tetap ya kita millennials, dia yang Gen Z gitu iya, tetap iya, ya. oke lah. Luar biasa banget. Challenge-nya luar biasa besar banget. Good luck for you both gitu kan. Gue mau lihat nanti ada nano kreasi di mana-mana, mungkin di gedung mana atau di ruangan mana. Pantau terus di IG-nya ya, di follow di IG-nya juga di nanokreasi.id. Ya. Oke, buat cari barang ada di Tokopedia ya. Tokopedia, kalau langsung dari kita ya. Dari Instagram bisa kontak langsung Bisa juga. langsung. Bisa kontak langsung juga. Jadi kalau ada yang mau, gue nggak ngerti desain, gue mau beli tapi lu desainin bisa. Bisa dong. Bisa tapin Bisa gitu. kita bantu lah. Bisa dibantu ya, oke. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share this video buat teman-teman semuanya. Kita di ISC, One Stop Solution for Investment, and I'm Albert. Bye.